Toksik kepada diri sendiri. Halo teman pendengar, gimana kabarnya hari ini? Yang kabarnya baik, aku turut senang mendengarnya. Yang kabarnya gak baik atau kurang baik, well, it's okay. It's okay not to be okay. Aku paham keadaan kamu sekarang rumit dan berat. Kamu mungkin merasa lelah, capek, sedih, mungkin juga marah. Di sini aku pengen bilang kalau kamu boleh merasakan itu semua. Emosi dan perasaan kamu, mau itu negatif atau positif, semuanya valid dan nyata. Kamu gak perlu berpura-pura kamu baik-baik saja ketika faktanya kamu gak baik-baik saja. Teman, keadaan memang gak selamanya berjalan sesuai keinginan kita ya. Tapi aku yakin, keadaan seperti itu gak akan berlangsung selamanya. Karena gak ada hujan yang berlangsung selamanya juga kan. Gelapnya malam pun berbatas waktu. Gelap akan berganti cerah ketika matahari sudah mulai menampakkan dirinya. Di sini, aku berharap dan berdoa, semoga langit cerah dan pelangi indah segera datang di hidup kamu ya. Oh iya teman pendengar, kalau kita mendengar kata toksik, pasti sudah sangat familiar kan? Toksik itu ibarat racun, berbahaya dan juga merugikan. Tapi tenang teman pendengar, kali ini kita nggak akan membahas toksik secara ilmiah, apalagi dengan rumus kimia. Toksik yang aku maksud di sini adalah toksik atau racun yang berada dalam diri seseorang. Well, aku tahu kalimat seperti kamu orang toksik, jauhi lingkungan toksik, jangan mau deket sama dia karena dia toksik. Kalimat-kalimat seperti itu sudah sangat umum terdengar ya. Tapi teman pendengar pernah bertanya-tanya tidak? Sebenarnya siapa yang toksik? Toksik apa yang dimaksud? Dan kenapa orang yang toksik itu gak baik untuk diri kita? Eits, jangan salah. Bukan cuma kita yang harus hati-hati dengan orang toksik atau lingkungan toksik. Justru kita gak pernah tahu apa ternyata diri kita sendiri yang toksik, tapi kitanya gak sadar. Di sini aku pengen ajak teman pendengar untuk mengenali toksik yang dimulai dari diri kita sendiri. Kita akan coba melakukan refleksi dan juga introspeksi diri. Menunjuk atau menyalahkan orang lain tentu mudah, bukan? Padahal jika teman pendengar tahu, dalam psikologi kita tidak diajarkan untuk mengontrol manusia. Justru kita diajak untuk meningkatkan self-awareness atau kesadaran atas diri kita sendiri. Selain itu kita juga diajarkan untuk melakukan self-control atau mengontrol diri kita sendiri. Karena kita adalah pemilik kontrol penuh atas tubuh dan pikiran kita. Kenapa harus begitu? Karena positif dan negatif selalu ada dan hidup berdampingan dengan kita. Lingkungan dan orang-orang pasti ada yang memberikan pengaruh positif dan pengaruh negatif. Lantas, jika kita melihat orang yang toksik atau lingkungan yang toksik, apakah kita harus jadi pahlawan kesiangan dengan mengubah mereka semua jadi positif atau lebih baik? Hal itu tentu tidak akan terjadi dalam semalam, karena perubahan memerlukan proses. Even kata baik bisa menjadi sangat relatif. Mungkin bagi si A, orang baik itu adalah orang yang bisa bersikap sabar dan ikhlas. Kemudian si B berpendapat bahwa orang baik itu adalah orang yang ringan tangan membantu orang di sekitarnya. Tapi bisa jadi si C menilai orang itu baik jika orang itu mau menjadi seseorang yang ramah dan memiliki sopan santun.
Namun, bagaimana dengan orang yang berpikir bahwa dirinya melakukan suatu hal yang baik, padahal hal itu ternyata merugikan orang lain? Sebagai contoh, seorang atasan memberikan pekerjaan dan pelatihan yang sangat banyak. Dia berpikir hal tersebut merupakan hal baik dan untuk kebaikan karyawannya juga. Hari Minggu dan waktu luang, menurut si atasan, harus dimanfaatkan dengan baik agar karyawan menjadi produktif dan memiliki skill yang baik. Mungkin menurut si atasan hal ini adalah hal yang baik. Tapi apakah benar seperti itu? Apakah ini benar-benar hal baik yang tidak merugikan? Jawabannya, ini adalah persepsi kata baik yang keliru. Ini adalah baik tanpa empati, baik tanpa batasan, baik yang melanggar kebutuhan karyawan, karena hal ini merugikan karyawan baik fisik, mental, maupun emosinya. Bisa saja karyawan tersebut merasa kelelahan, merasa stres dan tertekan, merasa dirinya tidak sanggup menjalani dan memenuhi tuntutan pekerjaan yang ada. Dari contoh yang tadi aku bilang, kita bisa lihat kalau hal yang paling bisa kita lakukan adalah mengontrol diri kita untuk lebih bijak dalam memilih lingkungan. Baik lingkungan pekerjaan, lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, dan lingkungan lainnya. Kita harus memiliki boundaries atau batasan sebagai pelindung diri dari lingkungan yang kurang baik, sehingga kita bisa memastikan diri kita sehat baik secara fisik maupun psikisnya. Tapi seperti yang tadi saya bilang, bagaimana kalau ternyata diri kita yang toksik? Mungkin kita memiliki perilaku yang membuat orang lain tidak nyaman, tapi kita memilih tidak peduli. Mungkin kita pernah ditegur, tapi kita marah dan justru membenci orang tersebut yang menegur dengan baik-baik. Aku paham rasanya kesal dan mungkin gregetan ketika melihat ada orang yang berperilaku toksik di depan kita. Justru karena yang bisa kita tingkatkan adalah self-control atas diri kita sendiri, perubahan itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Banyak sekali hal toksik yang bisa tanpa sadar kita lakukan. Mulai dari menjadi egois yang suka mementingkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Kemudian menjadi seseorang yang suka memanfaatkan orang lain dan bersikap buruk kepada orang lain. Sampai menjadi orang yang tidak mau disalahkan dan selalu menyalahkan orang lain. Aku paham dan aku yakin tidak ada satupun orang yang mau menjadi buruk. Semua ingin menjadi baik, tapi karena adanya konflik, masalah, unfinished business atau urusan yang belum selesai di masa lalu sampai trauma yang dialami, kadang membuat kita tidak punya pilihan, apalagi jika label buruk memang telah disematkan kepada diri kita. Tapi teman, walaupun keluar dari perilaku toksik atau lingkaran setan itu tidak mudah, hal itu tetap layak untuk dicoba. Karena harapan akan selalu ada bagi orang yang sedang berusaha. Harapan hanya akan hilang dan lenyap ketika kita memutuskan untuk berhenti dan menyerah. Ada satu hal yang bisa menjadi bekal kita untuk sama-sama berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Jika belum bisa berubah, it's okay. Setidaknya kita mau berusaha mengurangi perilaku tersebut. Bekal itu adalah menanamkan dan menumbuhkan empati. Empati adalah sebuah keadaan mental di mana seseorang bisa merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain.
Orang yang memiliki empati dapat memahami orang lain dan juga dapat memahami dirinya sendiri. Dengan empati, kita bisa belajar mengontrol diri kita, khususnya emosi dan pikiran yang kita miliki. Pertanyaannya, gimana cara kita ningkatin rasa empati yang kita miliki? Yang pertama, kita bisa belajar menjadi lebih peka terhadap sekitar. Yang kedua, kita harus membiasakan diri kita untuk tidak menjadi pribadi yang tinggi hati. Peka terhadap sekitar itu minimal di sekeliling kita yang terdekat. Entah itu orang yang sedang melakukan kegiatan di sekitar kita, kita mengamati, kita mengobservasi apa yang mereka lakukan, kira-kira mengapa mereka melakukan hal tersebut. Jika di rumah mungkin kita melihat sekitar, ketika ada yang melakukan sesuatu, apakah perlu bantuan, bagaimana keadaan emosinya, apakah raut wajahnya bisa kita lihat, bisa menunjukkan suatu emosi tertentu. Itu adalah cara kita mengasah rasa empati kita dengan memperhatikan sekitar, menjadi lebih peka terhadap sekitar. Karena di dunia ini kita tidak hidup sendiri. Kita punya lingkungan, kita punya orang-orang di sekitar kita yang emosinya dan perasaannya adalah valid dan nyata, sama seperti diri kita. Ketika kita ingin di-respect atau dihargai, kita pun harus menghargai orang lain. Yang kedua, tadi kita harus membiasakan diri kita untuk tidak menjadi pribadi yang tinggi hati. Walaupun mungkin kita seorang yang sangat jenius, seorang yang sangat bisa diandalkan, ya percayalah setiap manusia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, menerima perbedaan. Manusia adalah makhluk yang unik, bahkan kembar identik pun memiliki perbedaan. Jadi hal dasar yang harus kita pahami adalah kita pasti memiliki perbedaan. Mungkin aku tidak masalah dengan suara bising, tapi ada beberapa orang yang sangat terganggu dengan hal itu. Mungkin aku tidak masalah dengan dark jokes, tapi ada beberapa orang yang membenci hal itu. And it's okay, right? It's okay. Kalau kita punya perbedaan, it's okay, asalkan kita bisa saling respect atau menghargai. Yang terakhir adalah menghindari perilaku menghakimi. Yakinlah jika semua orang memiliki alasan dan penyebab di balik perilaku yang dilakukannya. Dibanding memberikan cap atau langsung menghakimi orang tersebut, akan jauh lebih bijak jika kita bisa mencari terlebih dahulu penyebabnya, betul? Setidaknya hal itu akan membawa kita kepada solusi, bukan justru membuat konflik baru. Nah, yang tadi aku jelaskan adalah toksik diri yang merugikan orang lain. Tapi ternyata tidak hanya itu, teman. Ada juga toksik yang merugikan diri kita sendiri. Teman-teman tahu, terlalu positif dapat mengantarkan kita pada ketoksikan. Jika kita terlalu baik tanpa batasan, kita bisa menjadi orang yang gak enakan dan berujung jadi seorang people pleaser. Jika kita terlalu ambis, kita mungkin tanpa sadar terjerumus pada toxic productivity. Nah, kalau kita terlalu positif tanpa memvalidasi emosi yang sebetulnya real dan nyata, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita justru terjerumus kepada toxic positivity. Selain itu ada juga sikap yang menuntut diri kita untuk menjadi sempurna, sampai memandang rendah diri kita sendiri. Untuk sikap toksik yang merugikan diri kita sendiri, bekal yang bisa kita pegang untuk membantu diri kita adalah bekal kontrol diri dan juga self-awareness atau kesadaran diri. Untuk sikap toksik yang merugikan diri sendiri akan aku bahas lebih lanjut di video selanjutnya.
Semoga video kali ini bermanfaat. Aku pamit undur diri karena setiap sisi kehidupan semua orang berbeda. Side of Life hadir untuk mendengar segala sisi kehidupan di sekitar kita.